Halo, balik lagi di Polemic Talk. Jadi hari ini kita mau ngobrolin mengenai sebuah teori yang sangat menegangkan gitu. Ada yang pernah naik gunung nggak sebelumnya kalian ini? Aku pernah ke belum pernah. aku ke Kemana? Gunung Prau dan pertama kalinya aku naik gunung dan habis itu kapok. Habis itu kenapa? Alasannya Karena aku ternyata bukan anak gunung. bukan anak gunung. Jadi tuh kalau misalkan orang kan banyak tuh yang suka naik gunung. Mereka kan sekalinya naik gunung tuh soalnya dapet banget ya. Hobiku nih, ini gue banget nih naik gunung nih. Iya. Cuma ternyata aku sekalinya naik gunung, ya tahu sendirilah, nggak pernah olahraga, nggak pernah istilahnya melatih fisik, akhirnya tepar, Nggak kuat. Berarti karena staminanya ya. bisa jadi, dan Nggak bentuk pernah badan. olahraga sih. Dan aku nggak menemukan kayak apa sih, kalau aku kan pribadi main musik tuh kayak seneng banget kan, karena aku memang anaknya musik banget gitu loh ya. Cuma sekalinya naik gunung aku nggak dapet soulnya sih, maksudnya apa nikmatnya sih, capek doang yang ada. Ya aku nggak ngejudge orang-orang yang suka naik gunung juga sih sebenarnya. Cuma itu yang terjadi sama diri saya sendiri. Tapi Gitu. selamat kan sampai tujuan? Ya selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma sampai atas pun aku nggak bisa ngapa-ngapain, menggigil doang. Teman-teman pada bangun tenda aku nggak bisa bantuin kan. Sebenarnya jadi nggak enak dan malu-maluin. Iya. Betul. Gitu. Kalau kamu sendiri dong? Kalau aku sih belum pernah sih. Sama sekali? Iya belum pernah. Gunung belum pernah. Kecuali Gunung Tugel ya. Itu, itu emang kalau di sana aku sering ke sana Pak, Gunung Tugel. Oke, ngomong-ngomong soal gunung nih. Jadi ada teori di mana teori ini berkaitan dengan orang yang pernah naik gunung, terus akhirnya nggak bisa balik lagi. Jadi mereka itu hilang selamanya dan banyak teori yang muncul kenapa mereka bisa mati gitu. Itu kejadiannya di mana itu? Kejadiannya di Rusia. Oh. Jadi aku ceritain nih ya. Dari dulu belum kenalan. Oh iya, kenalan dulu ya. Jadi ada salah satu teman kita dari Polemic Talk ini. Kenalin dulu Sub. Hai. Halo. Nama saya Supra. Iya. Di Arif sini Suprawijayanto. ya, ada Pandom sebagai moderator di sini nantinya. Iya. Ada Arif Supra juga sebagai opinier, Opini ya. pemberi opini lah tentang teori-teori tersebut. Iya. Dan saya sendiri Fai sebagai ures-ures. Jadi nanti konsepnya kita bakal istilahnya menjelaskan atau bacain satu artikel lah tentang fenomena-fenomena yang misteri. Jadi kita bikin segmen apa gitu namanya, Dok? Segmen tanda tanya. Tanda tanya gitu, guys. Oke, lanjut dong. Oke, aku mau ceritain nih untuk jadi teori ini bukan teori misteri ini udah berjalan sekitar dari tahun 1959. Ini berawal dari 9 pendaki gunung, yaitu Lyudmila Dubina, Yuri Krivonisek, sama Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Terus Alexander Klovetov, Semyon Zolotaryov, terus ada Yuri Dorosenko, Zinaida Kolegrova, Igor Dyatlov, sama Nikolai Tiboks-Brinole. Jadi itu dari Institut Politeknik Ural. Itu hendak melakukan pendakian berbahaya di pegunungan Ural, Rusia. Jadi ini kejadian tahun 1959. Mungkin mereka itu ada mau penelitian gitu, naik gunung gitu kan. Jadi pengen neliti sebuah fenomena alam gitu kan. Mereka 9 orang itu naik gunung. Terus nama gunungnya itu gunung terpencil di daerah Rusia, namanya dikenal, kalau penduduk lokal itu dikenal namanya Otorten. Jadi kalau dalam bahasa mansi lokal itu penduduknya sana itu diartiin itu jangan ke sana. Oh, berarti itu Otorten itu katanya itu bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Artinya tuh Jangan ke sana. Tapi mereka malah ke sana. Oh, iya. Nah, ini Terus. kalau kayak gini kan berarti sudah Udah diperingatin. Diperingatin, tapi mereka tetap ke sana gitu. Jadi Terus? nggak boleh harusnya gitu kan. Lalu perjalanan itu dipimpin oleh Igor Dyatlov. Ini seorang kayak ketuanya mapalanya gitu kan. Ya, jadi itu mimpin sebuah perjalanan itu direncanain itu sekitar 300 km. Jadi agak jauh ya dari
tempat base campnya. Wah, 300 kilo tuh ibaratnya dari sini kemana dong kira-kira? Dari Jogja. Jogja. Wah, masa ya lebih lah. Kayaknya Jogja ki paling 60 kiloan lah. Lebih. Apa ya? Lebih. 100-an lah ya. Iya, Lebih. Ya sini Semarang lah. sini Semarang ya. Sini Semarang sama sini Jogja sama aja. Iya. Terus kan ini mereka perjalanan sejauh 300 km. Nah, Lalu mereka berangkat dari kota Idel. itu di mana dong? Itu di sekitar Rusia. Ya iya orang di Rusia nanya. Maksudnya ya Idel itu ya sebuah kayak provinsi lah. Kalau di sini kayak kayak provinsi Jawa Tengah gitu kan. Di situ kayak di sana itu ada nama provinsi namanya Idel gitu. Jadi mereka dari kawasan pemukiman terakhir nih udah nyampe di daerah Idel itu dihuni oleh minoritas dari suku Mansi itu sendiri. Minoritas. Tadi kamu ngomongnya minoritas. sorry. Minoritas dari suku Mansi tersebut. Jadi kan mereka, dalam perjalanan itu kan mereka melewati kayak sebuah alam liar gitu kan. Gunung Otorten itu Hutan kayaknya, gitu. iya Gunung Otorten itu Pegunungan. Kayak film-film Twilight kayaknya. itu film Twilight yang penuh dengan Serigala. segalanya lompat gitu kan. Terus nyium. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Terus kan mereka udah di perjalanan nih. Terus, nah perjalanan itu dari kota Evdel itu yang pemukiman terakhir dari suku Mansi karena emang startnya kan dari Mansi itu kan. Mereka kan perjalanan tuh. Itu isi pulpen ya? Apa yang sih? Mangsi. Orang kan lu. Oh, bahasa Jadul ya. Jadi ya. Mangsi ya kan. Terus Ya kan jadi dari Mansi itu kan mereka perjalanan nih. Nah itu diperkirakan itu sekitar 16 hari mereka harus sampai tujuan. Nanti menghubungi ketika sudah nyampe puncak itu kan ada tempat kayak camp gitu kan. Maksudnya kayak apa ya kalau untuk cabin gitu. kayak ada ya rumah pohon kayak gitu. Rumah pohon gitu. Jadi Camping, mereka camping. itu hubungin telegram gitu untuk penduduknya sana. Jadi kalau mungkin yang beberapa teman-teman yang udah pernah naik gunung kan mesti kalau udah nyampe sana kan pemberitahuan ya kalau nggak salah ya. Iya Oh, kayak. nggak tahu, aku nggak pernah Nggak naik pernah gunung. ya. Maaf aja nih, nggak pernah naik gunung. Iya. Ya nggak tahu sih maksudnya kalau sistem pendakian di Indonesia sama di luar beda kan kita nggak tahu juga. Ya mungkin kalau mereka harus ngabarin gitu kan mungkin dari sistemnya dari sana seperti itu. Jadi kalau udah nyampe puncak harus ngabarin telegram gitu. Terus Nah menurut kalian ketika mereka sudah 16 hari nggak ada kabar, dia mati. Tersesat? bisa Enggak, aja. sekarang kayak kedinginan. gini. Nah. Bukan belum sampai situ lah. Hmm. Sangu buat makannya aja gitu. Nah itu. Kalau sanggup buat makan berarti kan mereka otomatis Bawa banyak banget. Bawa banyak. Banyak. Biasanya kan misal Hari. targetnya, misal rencananya seminggu, bisa harusnya kan lebih dari seminggu itu persiapannya. Kayak untuk resiko terburuk lah. Jadinya ada Jadi lebih. kayak rencana kita mau naik nih dengan jangka waktu 2 minggu, kita sangunya buat sebulan. Tapi nggak mungkin kayak sebulan. Bawa beras pirang kilo ya. bawa Indomie ya. Iya. Ya Itu kan. udah makanan pokok ya. Yo, Iya. Kalau naik gunung kalau nggak bawa Indomie itu Abdol. Iya, bagaikan nggak naik gunung. Iya sih. Tahu. Bawa kopi itu. Jadi 16 hari itu nggak ada kabar, mereka akhirnya dari pihak masyarakat lingkungan situ kan akhirnya curiga loh ini kok kenapa nggak pulang gitu kan. Nah akhirnya mereka ini kan jadi ada yang bilang dari orang-orang dari sekitar situ mereka itu naik gunung. Ini spekulasinya orang ya kenapa mereka nggak turun-turun Waktu gitu. itu, Waktu itu mereka ngiranya apa mungkin gara-gara ada angin kenceng gitu kan. Kalau jadi kan pegunungannya itu bersalju, salju lebat gitu. Pas lagi ini badai. Jadi mungkin ada badai, akhirnya mereka bikin kemah atau tersesat gitu kan. Nah ada beberapa spekulasi yang mereka dari masyarakat itu bilang itu mereka itu harusnya nggak boleh bikin tenda di sekitar daerah itu namanya Kolatsyal. Jadi pakai kol-kol lah. Kolatsyal. Jadi kalau misalkan di suku Mansi itu diterjemahkan itu sebagai gunung orang mati. Jadi mereka nggak boleh bikin tenda loh di sekitar situ. Tapi mereka berspekulasi loh, kayaknya mereka bikin tenda di situ deh. Jadi ini kena kutukan mati. Gitu. Berarti ini udah mati nih. Apa Kemungkinan itu spekulasi dari warga. Soalnya kan nggak ada kabar kabar. tuh 16 hari gitu kan. Atau mungkin mereka nyasar karena mereka nggak sesuai dengan rute atau segala macam.
Tapi mereka dari masyarakat tuh bilangnya bahwa ada tempat daerah tersebut yang nggak boleh didiriin tenda. Ada area yang harusnya tuh mereka nggak boleh bikin tenda karena mungkin faktor dari segi keamanan gitu-gitu ya. Iya. Makanya sering dinamain apa? Tadi lembah orang mati apa apa? Gunung orang mati. Gitu. Tapi banyak yang mati di situ mungkin ya. Mungkin banyak juga soalnya sebelumnya mereka dari apa itu kayak ceritanya apa ya, urban legend ya, urban legend orang warga sekitar. Kalau kamu naik gunung tuh nggak boleh nih ke tempat yang daerah seperti itu gitu kan, bahaya. Kalau kayak di Gunung Slamet kan ada tuh pos berapa gitu yang nggak boleh diriin tenda. Emang ya? Iya, ada di pos, kalau nggak salah di pos 4 ya, nih maaf ya kalau misalkan salah. Cemiu Ya. Jadi kalau di pos 4 itu ada tempat yang mereka tuh nggak boleh diriin tenda karena di situ tempat hantu berkeliaran. Setelah itu kan memang mereka udah nggak ada kabar nih. Terus dari pihak SAR gitu, kepolisian sama pihak tentara, akhirnya mereka terjun lapangan, terus dicek, akhirnya benar mereka mendirikan kemah di tempat yang terlarang itu tadi. Di tempat Gunung Orang Mati itu. Jadi penduduk akhirnya mereka, pertanyaannya gini, kenapa mereka mendirikan tenda di situ gitu loh? Kenapa? Soalnya kan emang udah dibilangin dari penduduk nggak boleh nih di situ. Sebelum berangkat. Nah, kalau menurut kalian alasannya apa sih kalau misalkan kalau kalian nih naik gunung gitu kan, udah dibilangin jangan ke situ, terus otomatis kalian ke situ ngapain? Itu maksudnya lewat daerah itu emang jalur untuk naik pendakiannya atau enggak? Jadi udah ngeleweng gitu. Itu mancing. Ya kan mungkin nggak tahu. Ya berarti justru malah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa melenceng? Nah, kalau menurut dari penduduk lokal itu pas mereka naik itu badai gitu, badai salju. Jadi mereka udah buta arah gitu. Akhirnya mereka melenceng dari jalur aslinya. Gitu. Ya berarti mereka mungkin mendirikan tenda di situ nggak tahu kalau itu memang area yang mungkin nggak tahu, dilarang untuk ngecamp. Nggak sadar mereka buka tenda di situ. Iya. Mungkin bisa aja itu alasannya ya. Kedua mungkin juga karena udah terdesak juga waktu, terus mereka takut kena mungkin kelelahan udah malam jadi akhirnya kencot lah ya. Iya, kencot pengen madang ya. Turu ngantuk, ngaso lah. Selonjoran karo senderan lah ya. Akhirnya buat tenda di situ gitu kan. Jadi kan, tapi kan penduduk kan tetap mereka kok kayak gitu sih. Jadi kayak kalau dari cerita dari penduduk lokal itu, dari beberapa sumber menyatakan bahwa penduduk lokal itu kayak, berarti kamu kena karma nih, jadinya kalian malah penduduk ngejudge kalau urban legendnya itu ya. Urban legendnya itu, jadi emang nggak boleh ke situ, terus kenapa kalian nekat ke situ gitu, ngejudge terus gitu. Tapi kalau aku sih nggak bisa ngejudge karena aku nggak ngalamin hal yang mereka alami. Siapa tahu orang yang ngejudge itu kalau jadi mereka yang bikin tenda melakukan hal yang sama, karena mereka juga kan nggak tahu kondisinya gimana. Aku sebel sama orang-orang kayak gitu, asal ngejudge. Iya, betul. Ini kalau orang jangan ngejudge gitu ya. Iyalah. Karena nggak tahu kondisi di lapangan gitu kan. Ada masalah rumah tangga apa gimana ya kan. Terus? Nah, terus setelah itu kan dari akhirnya tim SAR kan kesana tuh setelah 6 hari nggak ada kontak, terus ditemukan tenda di sekitaran Kholaksyal itu yang Gunung Orang Mati. Terus, anehnya nih ya, ketika diselidiki tendanya itu ternyata udah kayak ada bekas-bekas dirusak gitu loh tendanya gitu loh, kayak ada bentuk perlawanan gitu loh, tendanya bolong-bolong pecah kayak itu gitu. Maksudku ada kemungkinan dari alam nggak sih kayak gitu kan, misalkan kena badai terus ternyata tendanya nggak kuat jadi kelihatan rompang-ramping kayak gitu hancur. Itu mungkin aja bisa terjadi. Atau hewan liar mungkin? Nah, hewan liar mungkin. Tapi anehnya mayatnya ditemukannya beberapa kilo, sekitar 2 kilometer dari tenda. Kalau misalkan ya nggak tahu sih ya, mungkin karena mereka panik atau keluar jadi mungkin merusak tenda terus alam terus mereka pergi berhamburan sejauh 2 kilometer baru ditemukan mayatnya. Nah, mayatnya ini anehnya juga, ini paling aneh nih ya kalau dalam ceritanya ini ya, itu dalam keadaan yang hancur mukanya. Hancur. Jadi jasadnya itu udah nggak, ada yang nggak berwujud gitu loh.
udah mukanya udah pecah, Oh, hilang, rusak. iya hilang, kayak kayak habis kena batu mungkin atau benda tumpul gitu. Terus beberapa juga ada yang masih utuh, tapi kalau yang masih utuh itu kemungkinan bisa kena hipotermia. Nah pertanyaannya ini, yang rusak-rusak tuh yang banyak lebamnya Yang luka-luka itu. karena menurut menurut dokter forensik yang setelah pemeriksaan itu mereka bilangnya ada yang kena benda tumpul gitu loh, cedera gitu. Nah kalau menurut kalian kalau misalkan apa ya ada bencana alam gitu kan nggak mungkin nih ya ada yang sampai hancur mukanya atau terbang, nggak mungkin juga ya kayaknya ya, kita terbang gitu terus kena batu gitu langsung salju, ada bawa batu atau apa. Iya, bisa nah gini, kalau dari geografisnya dari gunung pegunungan Ural itu kalau aku kemarin baca di beberapa sumber itu jadi itu emang benar-benar salju aja gitu loh. Jadi batu-batuannya itu emang jarang, gitu loh. Kayak permukaannya rata salju, rata salju gitu. Masih jarang ditemukan batu-batu. Jadi saljunya tebel gitu. Nah, bentuk mukanya udah nggak karu-karuan tuh, gitu. Yeah. Pertanyaannya kan apa ya? Kok bisa gitu loh? Kok ada yang nggak utuh, ada yang ususnya terurai? Gitu. Masa? Iya, ada beberapa yang itu kedatangan singa kali. Nah, nih. Jadi ketika tragedi ini muncul, blow up, ini timbul beberapa teori. Gitu. Nah, sampailah ke kalau untuk dari otoritas pemerintahan itu sampai 75 teori yang muncul. Banyak gitu loh. Orang banyak. Nggak tahu sih. Maksudnya apa ya? Sampai segitunya ya, saking penasarannya, saking orang-orangnya gitu, misteriusnya kejadian ini. Iya. Misterius kejadiannya akhirnya didaftarkan pemerintah tuh sampai 75 teori yang akhirnya muncul gitu. Nah, kalau yang paling utama sih setelah penyelidikan itu paling umum ya. Kalau di tempat dingin itu kan ada hipotermia ya. Iya, itu paling masuk akal lah. Paling masuk akal ya. Kalau hipotermia itu kan di mana kondisi itu udah nggak bisa nahan hawa dingin ya. Iya sih. Jadi, tapi kalau misal hipotermia kok kenapa ada yang sampai luka-luka gitu kan? Anehnya itu juga kan. Mungkin kalau yang masih tubuhnya masih utuh itu mungkin aja. Gitu. Iya, hipotermia. Nah, aneh lagi kenapa harus sejauh 2 kilometer dari tenda mereka gitu. Kalau hipotermia. Biasanya kan kalau ya gimana ya? Kayaknya kalau kedinginan gitu nggak mungkin bisa gerak kan harusnya. Malah kaku ya. Iya. Nge-freeze gitu ya. Harusnya malah berlindung di balik tenda. Pakai apa namanya? Kehangatan. Daster itu ya apa? Sleeping bag. Iya, sleeping bag. Nah, pakai sleeping bag berpelukan gitu kan untuk menghangatkan diri masing-masing kan caranya kayak gitu ya kalau untuk minum anggur ya. Kan hangat ya, Bro. Iya, mencium apa segala macam ya gitu. Jadi, kok kenapa anehnya? Nah, ini kan bermunculan ada beberapa teori, salah satunya teori hipotermia itu sendiri. Itu teori, salah satu teori lah ya yang muncul. Nah, terus dari teori hipotermia itu si ahlinya ini kan, ya ahli pendidikan itu menyatakan kalau tewasnya yang berakibat luka lebam itu disebut melampaui kekuatan manusia. Nah, itu maksudnya melampaui kekuatan manusia gimana maksudnya, Dok? Nah, ayo, bingung. Maksudnya, misal kalau mereka berkelahi gitu, luka-luka lebam gitu kan mungkin. Tapi itu lebih dari itu, berarti nggak mungkin juga kalau mereka berkelahi gitu kan maksudnya mungkin. Mungkin aja urban legend di situ kayak ada sosok makhluk. Kamu tahu nggak sih kayak Yeti? Oh, misalnya gitu ya. Yang serigala, bukan serigala. Manusia salju. Bigfoot lah. Bigfoot gitu kan. Karena ada ya Yeti segala macem tuh. Nah terus ini kan ada yang bilang juga kayak lidah, bola mata, terus bibir setengah hancur, hilang, nggak tahu. Oh hilang. Jadi bola mata gitu, bibir hilang. Tapi nggak ada jejaknya. Kalau lidah jatuh kan mungkin ada ya gitu ya. Kenapa lidah bisa copot? Setengah bibirnya hilang, nggak tahu kemana. Oh kayak dicakar gitu mungkin ya. Iya, kayak dicakar gitu. Ada muncul teori juga nggak misalkan tentang
oh ternyata muncul teori bahwa kalau mereka itu terkena serangan binatang buas, mungkin nggak? Mungkin aja. Nah, Jadi kan ada 75 teori nih. Jadi mungkin salah satunya ada Salah juga satunya ya tadi kan tentang hipotermia. masih ada hipotermia mungkin. terus tentang kena binatang buas, Kalau binatang buas, diserang. kalau binatang buas apa sih kalau di tempat salju Mungkin itu? beruang, Beruang kutub, Beruang kutub ya. iya. beruang salju. Singa laut, Iya, Mungkin macan ada nggak sih? nggak mungkin. macan putih. Kalau macan ini kan berarti dia makan orangnya ya, habis nggak sih? Oh, Harus. benar-benar Nggak dikonsumsi tersisa gitu Oh, ya. tergantung. Bisa aja misalnya Anu- pertahanan diri. Iya, dan Cuma bisa juga nyerang doang. Kan- berkondangan keluargen ya, Om. Nah, wis lah. Iya. Ya jadi binatang buas, terus ada juga nih yang nyeleneh nih ya, ada teori katanya ada UFO. Alien. Alien. Ini yang menarik. Konspirasi banget ya. Konspirasi, ya. Alien. Alien ini ada yang melihat ada ketika beberapa hari setelah kejadian itu melihat ada sejuta Cahaya. cahaya lewat gitu, swik gitu loh. Nah, Cahaya mungkin, ilahi mungkin apa? aliennya turun. Kayak Mr. Bean ya. Pakai cahaya itu ya. Jatuh gitu ya. Apa kayak gitu ya. Terus? Nah, ada UFO juga, teori UFO. Terus ada juga, ini beberapa aku bacain ya teorinya ya. Ada teori juga yang katanya itu tewas kena nuklir, Oh, radiasi. radiasi nuklir. Nuklir. Jadi ketika Ya. kejadian itu dari beberapa, Sampel. enggak dari dekat wilayah itu, Ya. itu ada kayak Temukan. penelitian buat, Katanya. ya katanya ada penelitian uji coba nuklir. Di Atau situ. emang ada. Apa katanya? Nah mungkin aja karena dari penduduk warga juga bilangnya seperti itu karena di sekitar situ ada uji coba nuklir juga. Nah, kalau uji coba nuklir kan berarti kan Radiasi. daerah terlarang. Iya, nggak Daerah boleh terlarang yang kita nggak boleh tahu nih tempat itu buat uji coba Restricted nuklir. area. Nah, Tapi pas yang tim yang ngecek itu kayak SAR-nya nggak kenapa-napa. nggak kenapa-napa. Anehnya kan di situ kan. Ya kan? Nggak kenapa-napa. Rame-rame sih. Iya. Atau mungkin ketika nuklir itu dilepaskan jatuh gitu. Tapi nggak. Harusnya Tapi pas penduduk tahu hari di situ. tahu. Iya. Ya nggak mungkin. Penduduk situ harusnya juga tahu juga. Iya. Kan? Terus harusnya kalau misal nuklir gitu radiasi juga masih ada harusnya kan? Iya, radiasi itu Chernobyl. Chernobyl juga masih sekarang masih ada radiasinya kan? Makanya. Kalau Chernobyl kan emang itu kan gagalnya nuklir itu ya Iya. karena radiasi, bukan radiasi ya, Meledak. inti Meledak. reaktornya Ah. meledak gitu kan, terus Meledak. akhirnya penduduknya pergi. Nah ini kan nuklir jatuh terus pendakinya yang kena yang mati doang gitu kan, aneh gitu kan. Nah terus akhirnya kan beberapa teori itu bermunculan nih, tapi ada salah satu teori yang menurut beberapa ahli itu masuk akal gitu. Contohnya. Jadi ini teori yang paling populer itu dianggap paling mendekati itu frekuensi suara infrasonik. Gimana itu? Nah, jadi frekuensi suara infrasonik ini itu bermula dari bukunya oleh Donny Eichar, bacanya gimana? Donny Eichar. Ya gitu. itulah Iya. pokoknya. Jadi dia Menyebutkan dia bahwa- menyebutkan itu antara kombinasi antara angin di dataran tinggi, terus dilekukan pada pegunungan. Jadi kan Oh, lereng gini. lereng gini. Lereng, Nah, ada gunung-gunung. kayak suara gitu kan. Itu menyebabkan kepanikan kepada manusia. Ya itu. Jadi bisa kayak jadi. suara-suara gemuruh gitu Iya, kan iya. antara pertemuan antara lempeng dengan lempeng. Jadi kayak Angin ketemu angin, gini. nah, jadi menyebabkan suara mungkin kayak gitu loh, suara infrasonik kayak gitu. Apa kayak gimana dong? Sweet dong. Kayaknya itu yang bikin stres dong. Kalau soalnya kayak gitu aku panik langsung sih pasti dong. Langsung pergi ya. Iyalah. Pusing ya. Pusing terus muntah-muntah mual-mual. Itu kayaknya perlu rupiah gitu. Iya. Terus ya gitu ya. Kenapa mereka nggak rukiah ya? Rupiah dulu ya gitu ya. Terus Nah, lanjut. ya, kita lanjutin. Jadi suara itu menyebabkan kepanikan buat manusia itu sendiri. Jadi kalau menurutku sih, kenapa suara itu bisa jadi panik gitu? Kamu pernah nggak sih ngalamin ketika ada suara tertentu jadi bikin panik? Mungkin bukan panik ya, mungkin kayak misalkan kamu pernah kayak ada mungkin kayak truk di turunan remnya blong terus nabrak pinggiran kan pasti bunyi grrr apa sering gitu kan, itu pasti kamu kalau dengar itu kencang banget pasti juga kan takut. Ya. Mungkin efeknya kayak gitu, Iya. kita takut kena, takut si truk itu nabrak kita lah atau gimana, mungkin kan jadi kita langsung lari sekencang-kencang mungkin menjauhi sumber suara itu kan. Iya.
Mungkin itu yang bisa terjadi di mereka sih, kejadian itu. Kalau kamu pernah nggak Sob kayak gitu Sob? Maksudnya kayak suara gitu yang bikin kamu tuh terngiang-ngiang, ini kok nggak banget gitu loh. Nggak ada kayaknya. Nggak pernah ya kayak gitu ya. Nggak pernah. Kalau suara sendok kayak gitu dicing. Ya, aku enggak sih. Enggak ya, kan ada beberapa yang pusing Ya, gitu aku kan, ngilu sih. yang risih gitu kan. Nah itu mungkin contoh simpelnya gitu ya, Ya. sendok digesek terus akhirnya buat apaan nih bikin pusing gitu kan. Betul. Nah jadi suara infrasonik itu jadi korbannya itu dibuat agar tidak irasional gitu. Pikirannya jadi irasional. Iya irasional terus membunuh sesamanya loh. Itu kan jadi kok aneh ya, suara bisa mengakibatkan kita membunuh sesama gitu. Ya mungkin kayak terhipnotis oleh suara tersebut kan bisa jadi. Iya betul. Kayak menyerang saraf mungkin ya. Jadi kayak ada beberapa frekuensi yang manusia dengar itu kan berpengaruh ke saraf gitu loh. Kayak makanya kan ada kayak terapi-terapi kesehatan itu dengan mendengarkan musik-musik ya kan. Kayak misalkan kayak kita lah kalau mau tidur kadang ada rekomendasi untuk mendengarkan suara-suara air mengalir kan biar kita rileks gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa suara-suara yang memang bisa ngaruh ke pikiran kita seperti itu. Betul. Itu sih. Jadi atau mungkin juga karena frekuensi suara itu kalau nggak salah ada berapa hertz gitu ya. ya yang bisa Ya, oleh frekuensi. tahan yang sama manusia apa yang bisa dengar. Mungkin jadi akhirnya gelombang suara itu bisa membuat kalau di dalam telinga itu Gendang telinga apa segala Pecah. macam saraf itu pecah gitu terus akhirnya stres gitu membunuh Cip, gitu. oke ya. Apa kalau penyakit keluar airnya di kuping? Teleran. Iya kan. Terus gimana? Nah, ketika udah beberapa teori bermunculan nih gitu kan, terus akhirnya kalau nggak salah di tahun ini nih di beberapa sumber menyatakan kasus ini mulai dibuka kembali gitu loh. Oh setelah sekian Setelah lama. berapa tahun itu sempat kan 7. ditutup, terus akhirnya 60 tahun. 60 tahun terus akhirnya Hampir. dibuka kembali gitu. Nah, Kejaksaan Umum Rusia ini menyimpulkan bahwa tragedi Dyatlov Pass insiden ini itu karena longsoran salju sehingga para pendaki itu melarikan diri dengan cepat dari tenda untuk mencari perlindungan. Nah, jaksa negara yang akhirnya memutuskan bahwa Dyatlov Pass ini karena longsoran salju ini menyatakan udah tepat gitu loh. Mereka itu bertindak udah tepat. Yang paling logis. Iya paling logis Iya, gitu iya. loh. Udah bertindak paling tepat. Oh, kenapa mereka ketemukannya 2 km dari tenda? Mungkin gara-gara lari dari Menghindari. itu longsoran. Jadi akhirnya mereka menyelamatkan diri gitu Iya. loh, gitu. Untuk menghindari longsoran itu semakin bertambah kepada mereka, akhirnya mereka menyelamatkan diri masing-masing gitu. Nah, jadi kalau menurut dari jaksa ini kan jarak pandang itu udah 16 meter, udah nggak bisa Kabur lari, ya. udah kabur gitu. Jadi ya udah lari aja nggak Udah. tahu arahnya kemana. Makanya itu korban-korbannya juga mencar gitu ya. Cuma tetap aja masih aneh ketika ditemukan mayatnya tuh yang anggota tubuhnya udah pada hilang sih. Nah, permasalahannya kan di situ. Itu. Apalagi yang kayak mata gitu. Iya. Kena benda tapi matanya copot kan aneh, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Atau Kayak ada pemaksaan dari luar eksternal kan bisa. Kayak kalau melukai diri sendiri menurutku bisa jadi juga sih kayak stres. Kita kan banyak nih orang yang depresi segala macam, apa yang nyilet-nyilet tangan lah segala, melukai diri sendiri gitu kan bisa jadi juga sebenarnya. Bisa kejadian ketika posisi kalian ada di sana dengan kondisi sendirian, takut, panik, depresi, mungkin kehabisan bahan makanan juga, pikirannya kemana-mana, akhirnya kan mereka daripada aku kayak yus lah mati baik gitu loh maksud tuh. Bisa jadi kan kayak gitu. Iya, bisa jadi sih. Jadi ada beberapa, mungkin dari teman-teman di sini kan teori-teori itu akhirnya kita munculkan gitu loh. Jadi nggak cuma teori-teori di sini, akhirnya kita berspekulasi nih. Ternyata teori Dyatlov Pass ini banyak yang akhirnya membuat kita penasaran loh. Betul. Ya kan. Tadi Fahri bilang karena apa tadi Pak? Apa ya? Stres gitu ya, depresi, terus karena udah nggak tahu mau ngapain lagi. Iya, jadi nyawanya udah diserahkan gitu Iya, lah ya. pasrah gitu. Daripada kita ngerasa tersiksa di situ, nggak bisa makan segala macam kan ngerasain sakit. Jadi atau bisa jadi juga kayak
udah mati rasa kan bisa jadi juga saking nggak mati rasanya dia mencabik-cabik badannya sendiri akhirnya kan nyongkel mata sampai istilahnya kan. Itu kan serem banget ya. Ya, nggak kebayang sih kalau Atau sama nyongkel mata. kalau menurutku sih kalau paling ekstrim ini mereka ada yang salah satu penganut setan, Ya. satanisme gitu. Satanisme. Iya. Satu orang bunuh yang lain Iya gitu. gitu. Jadi kayak Lah tapi kan itu mati semua. tumbal gitu. Ya akhirnya bunuh diri. Tapi Terus buat apa bunuh orang kalau dia juga mau bunuh diri? Karena kan beberapa ada yang pengen langsung masuk surga gitu. Ah. Ya kan bisa jadi kan. Nah, kalau pengikut setan kan mau apa nemenin setan di neraka bukan masuk surga. Iya kalau Iya. kalau surganya bagi setan. Ya, bola walau kita nggak tahu apa yang terjadi di sana juga. Iya. Maksudnya kalau ada beberapa ya aku kalau menurutku sih kayak gitu ada ya mungkin salah satu Penganut setan, penganut satanisme, satanisme. hand satanizer. Satanisme. Kalau menurut Supra sendiri gimana Sup? mungkin kayak yang kayak itu apa? Kena longsor itu mereka lari tapi mungkin diserang hewan buas juga. Ya, Jadi misal kayak combo ya. apa lari terus mereka nggak kuat pingsan mungkin tapi abis itu kena hewan buas. Jadi makanya yang misal kayak yang mata atau itu yang kan apa rusak badannya mungkin kena hewan buas. Tapi kalau teori mengenai nuklir tadi, Aku cocok enggak nggak? sih, karena aku pribadi kurang kayaknya enggak deh. enggak ya. Apalagi UFO ya, alien kayak gitu udah. UFO bikin aja loh UFO loh. Tapi Aku kenapa? percaya loh kalau ada UFO. Aku Tapi percaya. kenapa Enggak. kalau misal UFO cuma dibunuh terus kayak gitu bulunya terus dibiarin aja? Buat Kenapa? apa gitu loh. Harusnya malah Mereka dibiarin aja juga pasti mati. Kalau hewan buas kan apa yang ngemil mata, nyongkel kan mata. mungkin hewan buas mungkin nyerang, tapi kan karena mereka nggak biasa Kayak- makan manusia, Ya. jadi nggak kepengen makan, cuma kayak pertahanan diri Ya, aja. itu masuk akal sih yang Supra bilang sih. Mungkin karena mereka masuk wilayahnya mereka terus Betul, dikira mungkin musuh, diserang, bisa jadi. udah gitu aja nggak dimakan sampai dimakan gitu, mungkin aja kan. Ya kesimpulannya gimana nih Dom? Nah, kesimpulannya ini kan ketika si jaksa, ini aku lanjutin cerita lagi ya, kan akhirnya si jaksa dari yang di Rusia itu bahwa ya benar kena longsor gitu. Mereka menyimpulkan seperti Akhirnya itu. Ya. dari pihak pemerintahan Rusia mengeluarkan statement bahwa kejadian tersebut dikarenakan bencana alam Ya, yaitu bencana longsor. Tapi Hmm. keluarganya dari korban itu nggak percaya kalau itu kena bencana alam semata. Mereka menyatakan bahwa mungkin aja mereka mati karena ini apa roket itu yang gagalan itu Kayak uji coba roket. apa militer gitu ya. Jadi kan akhirnya Dyatlov Pass ini Menjadi misteri menjadi sampai misteri sekarang. sampai sekarang. Penyebab kematian itu seperti apa? Walaupun udah jaksa ya berarti kan pemerintah sana udah Mengeluarkan statement resminya, tapi tetap aneh aja gitu hasilnya. Soalnya ya kan mungkin dari keluarga korban juga kurang puas lah kalau misalkan cuman ini bencana alam gitu, pengen menggali lebih dalam gitu penyebabnya apa, kayaknya kurang puas aja gitu lah. Karena emosinya dari para keluarga korban gitu. Ya, Mungkin itu sedikit dari cerita misteri kali ini di Tanda tanya. Polemik Talk Tanda Tanya. Jadi segmen ini kita namain tanda tanya. Jadi buat teman-teman semua kalau kita ada yang pengen kita bahas yang berhubungan dengan misteri-misteri atau hal-hal goib, ya nggak sih Dok? Iya, Aku goib. sih takut sebenarnya kalau ngomongin. gimana ya? Iya, soalnya ya kayak gitulah. Pokoknya jangan lupa buat komen-komen aja kalau misalkan kalian punya teori sendiri tentang apa namanya itu? Dyatlov Pass. Dyatlov Dyatlov Pass yang ada di Rusia itu. Jadi gitu aja untuk kesempatan kali ini bareng Mas Pandoman di sini, ada Mas Supra di sini dan saya Fai juga undur diri. Dadah. Jangan lupa subscribe dan like. Dadah. Oke.